Perkenalkan, nama saya Kevin Emmanuel Sambo, dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pendahuluan. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip yang dianut dalam undang-undang ini adalah: yang pertama, pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Yang kedua, besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPO PKP. Yang ketiga, agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku efektif, maka baik kepada wajib pajak maupun kepada pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah. Yang kelima, semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di luar ketentuan ini tidak diperkenankan. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang untuk memungut BPHTB diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan BPHTB kepada pemerintah kabupaten atau kota dimulai 1 Januari 2011. Pengertian. Yang pertama, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak atas perolehan atas hak tanah dan atau bangunan. BPHTB selanjutnya disebut pajak. Yang kedua, perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang ketiga, hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-undang ini menggantikan ordonansi Bea Balik Nama Stadsblad 1942 Nomor 291. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi yang pertama, pemindaian hak karena tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Yang tidak termasuk objek pajak, yakni perwakilan diplomatik negara, badan atau perwakilan internasional, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi atau badan karena wakaf, dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak dan wajib pajak BPHTB. Yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. NPOP ditentukan sebesar: yang pertama,
transaksi dalam hal jual beli. Yang kedua, nilai pasar objek pajak dalam hal tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, dan lain-lain yang dimaksudkan dalam objek pajak. Yang ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang. Yang keempat, nilai jual objek pajak bumi dan bangunan atau NJOP PBB apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP ditentukan secara regional paling rendah 60 juta kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah dengan pemberi wasiat termasuk suami istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak secara regional paling rendah adalah 300 juta. NPOP TKP ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif BPHTB. Tarif pajak BPHTB adalah sebesar 5%. Cara menghitung BPHTB. Untuk menghitung BPHTB dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yakni BPHTB sama dengan NPOP kurang NPOP TKP kali tarif pajak. Saat terutang pajak. Saatnya menentukan terutangnya pajak adalah: yang pertama, sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk jual beli dan objek pajak lainnya. Yang kedua, sejak tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Yang ketiga, sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Yang keempat, sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris. Yang kelima, sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan pemberian hak baru di luar pelepasan hak. BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Tempat pajak terutang. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada. Ketentuan bagi pejabat. Yang termasuk dalam pengertian pejabat adalah: yang pertama, pejabat pembuat akta tanah PPAT atau notaris. Kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Dan ketiga, kepala kantor bidang pertanahan. Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PPAT atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. PPAT atau notaris yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Ketiga, kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Setiap pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi menurut peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Keempat, PPAT atau notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Atas pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar 250.000 untuk setiap laporan.